Nah, guys, untuk video kali ini yang di sini kita akan menjaga ini data tugas untuk admin. Nah, ini data user, data tugasnya. Kan ini menunya admin. Nah, ini yang hanya bisa admin yang bisa mengakses. Nah, untuk itu kita ke terminal, lalu kita tuliskan php artisan make middleware. Nah, untuk namanya itu is admin. Nah, di sini tuh fungsinya tuh untuk ini. Ini kan aku kan masih login menggunakan ini Login IT sebagai admin. Nah, nanti di sini aku mau logout dulu. Nah, di sini kita akan masuk dengan menggunakan emailnya itu karyawan. Nah, di sini nama. Bentar, kita coba. Nah, di sini kan aku eh login menggunakan Nana. Nah, di sini kan karyawan. Nah, ini tuh masih bisa mengakses menu admin dan data tugasnya admin. Nah, nanti kita buat untuk si karyawan ini hanya bisa mengakses ini aja, data tugas ini saja, tanpa bisa mengakses yang ada di menu admin. Nah, langsung aja kita cek di sini. Nah, ini sudah ke download. Nah, setelah ini kita langsung saja ke VS Code. Ini aku tutup dulu. Nah, kita menuju ke halaman ini middleware is admin. Nah, di sini kita masukkan yaitu nah, di sini kita enter, lalu kita tambahkan if bentar, if out user jika yang login jabatan admin jabatan admin, maka dia bisa masuk. Bentar, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita itu dulu import kelasnya dulu. Nah, ini tuh yang Pokades. Nah, udah langsung kita tambahkan di sini itu return redirect ke dashboard. Jika bukan, kita arahkan ke dashboard. Nah, di sini kita membuat pesannya, yaitu error. Kita buat error dengan pesan Anda tidak punya akses. Nah, ini udah. Nah,
Nah, ini tuh jika yang bisa mengakses itu hanya admin. Nah, jika bukan atau karyawan, nanti akan mendapat ini notifikasi error, ini Anda tidak punya akses. Selanjutnya kita ke Bootstrap, kita ke app. Nah, di sini untuk yang cek login ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, untuk cek loginnya ini kita ganti jadi is admin. Ini juga kita ganti jadi is admin. Ini kita kasih koma. Ini juga. Nah, untuk ininya kita import class. Nah, ini udah. Lalu di sini kita save. Ini juga belum kita save. Nah, oke, selanjutnya kita ambil ini yang root middleware ini. Kita copy. Lalu kita taruh di sini. Nah, oke. Nah, lalu untuk ininya juga kita copy. Kita taruh di sini. Nah, lalu lalu untuk ininya coba kita masukkan semua. Nah, ke dalam sini. Oh, benar, ini R-nya hilang. Nah, oke. Lalu ini coba aku rapiin dulu. Nah, ini kita save. Kita coba ke halaman. Bentar. Ini untuk yang dashboard. Bentar. Kita taruh di. Nah, tadi ini kan belum aku ubah. Nah, ini tuh diubah jadi disadmin. Lalu selanjutnya ini data user sama tugas kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini. Ini kita enter dulu. Biar ada gangnya. Nah, kita masukkan di sini. Lalu coba kita save. Bentar. Untuk yang ini kita cut. Kan kita copy aja. Kita cut. Nah, kita save. Lalu kita coba di sini, kita refresh. Nah, ini kan ini kan kita masuknya dengan si karyawan. Nah, jadi kita nggak bisa masuk ke menu admin ini. Nah, kita sudah berhasil ini tidak mendapatkan akses untuk masuk ke dalam data user dan data tugas. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk yang ini, bentar. Nah, untuk yang tugas ini, kita taruh di sini, kita cut. Kita taruh di sini, bawah dashboard. Nah, kita rapikan dulu. Save. Nah, ini itu kan untuk ini, refresh. Nah, dia kan karyawan. Nah, itu dia tuh masih bisa mengakses data tugas, tapi dia tuh nggak bisa buat nambah data.
Nah, ini tuh nggak bisa. Jadi dia tuh masih bisa mengakses untuk melihat tugasnya. Tapi tampilannya nanti bukan di sini, tapi melainkan di sini. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan mengubah-ubah. Nah, di sini kita menuju aja ke tugas controller. Ini kita tutup dulu. Nah, nah, kita ke sini. Nah, di sini itu di bagian ini public function index ini kita tambahkan ini dulu. Nah, di sini itu kita tambahkan dollar user sama dengan out lalu titik dua user. Nah, nah kalau udah ini kita import dulu. Import yang Vocades. Nah, udah lanjut di sini kita buat if user jabatan jabatan sama dengan admin itu, nah kita masukkan ini cut, kita masukkan di sini. Nah, udah. Lalu di sini kita buat else. Nah, benar. Nah, untuk di sini di dalamnya kita samain sama ini. Kita copy, kita taruh di sini. Bentar. Nah, kita taruh di sini. Lalu untuk ini bukan admin, tapi kita ganti jadi menu karyawan. Nah, untuk ini juga kita ganti bukan admin, yaitu karyawan. Nah, untuk ini kita hapus dulu aja. Nah, lalu kita lanjut ke bagian view. Nah, di sini kita buat satu folder lagi, yaitu karyawan. Nah, lalu di dalam karyawan kita buat satu folder lagi, yaitu tugas. Nah, di dalam tugas kita masukkan yaitu indeks. Nah, untuk itu kita copy aja dari sini. Yang admin tugas, nah indeks ini kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke ini index.php. Nah, di sini itu untuk ininya kita hapus aja. Itu bagian ini div class tabel responsif ini kita hapus. Nah, setelah kita hapus tadi, lalu aku tambahin satu, yaitu halaman karyawan.
Nah, setelah itu untuk refreshnya ini kita ubah jadi pagar. Nah, ini tuh untuk ngecek aja sih. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke halaman sidebar. Nah, untuk halaman item menu karyawan ini kita copy aja dari sini. Dari menu admin, kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, untuk adminnya ini kita ganti jadi menu karyawan. Nah, lalu eh, untuk ininya, ini benar. Nah, ini coba kita lihat ke sini, kita refresh. Nah, untuk ini ke data tugas. Nah, dia udah muncul. Ini dashboard, ini tugas. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang kita akan hilangkan untuk yang ini. Yang menu admin ini kan kita hilangkan dari halaman karyawan. Nah, di sini di bagian sini ini kita tambahkan add if add if hmm, out user jabatan sama dengan admin. Nah, maka di sini kita tambahkan add else. Lalu di sini kita tambahkan and if. Nah, jika yang login itu jabatannya admin, maka dia bisa ini mengakses. Nah, maka dia bisa mengakses ini menu admin, data user, dan data tugas. Kita cut, kita taruh di sini. Nah, udah. Lalu, jika tidak, maka yang ini, yaitu yang bisa mengakses hanya menu karyawan. Kita cut, kita masukkan di sini. Nah, lalu untuk ini mau aku hapus. Nah, coba kita save, kita lihat di sini. Refresh. Nah, ini kan yang login Nana. Nah, karyawan dia hanya bisa mengakses dashboard dan data tugas. Nah, coba kita menuju sini, ini kita logout. Lalu kita coba login dengan admin. Nah, coba kita login. Nah, di bagian kita admin ini yang dia bisa mengakses dashboard. Nah, ini dan menu admin aja. Nah, berarti ini tuh udah berhasil. Nah, dan ini kita juga udah bisa nambahin data, edit data, lalu hapus data. Nah, ini tuh masih bisa.
Oke, selanjutnya kita kembali eh, ke karyawan. Nah, kita ke Nana. Nah, masukkan passwordnya. Oke, kita coba login. Nah, ini udah berhasil, tapi tampilannya masih gini. Ini akan kita ubah-ubah. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini. Nah, untuk tambah data ini kan kita nggak perlu, jadi kita hapus aja. Nah, untuk Excel-nya ini juga kita hapus aja. Nah, kita save, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini sudah nggak ada. Lalu kalau kita klik ini, nah ini akan kita alihkan agar dia tidak not found gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian sidebar. Nah, di sini untuk ref-nya ini jangan ke index HTML, tapi kita ubah, kita hapus. Nah, ini kita ubah ke road. Nah, yaitu road welcome. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita ke bagian middleware. Nah, ini. Nah, untuk isadmin ini kita copy, lalu kita paste. Nah, yang ini kita ubah jadi is login. Nah, lalu ininya juga kita ubah jadi is login. Nah, oke, selanjutnya di bagian ini kita ubah. Nah, ini kita ganti. Cek. Nah, terus untuk ininya, ini kita cut, kita keluarin di sini. Nah, untuk ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk ini kita hapus. Nah, untuk ini kita ubah Anda sudah login. Nah, ini tuh bukan error, tapi sukses. Nah, terus, nah, udah. Nah, setelah di sini kita ke sini. Nah, ini kita tambahkan satu lagi di bawahnya, yaitu is login. Ini juga kita ganti. Nah, lalu kita tambahkan di atas Imperkas. Bentar. Apa tidak mau import plus. Nah,
dia tidak mau, jadi aku akan nulis aja dari sini, kita samain bawahnya. Nah, ini kita ganti is login. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita menuju ke root. Nah, ini. Nah, di sini kita di sini akan menambahkan ini middleware. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, lalu kita beri penutup dulu, yaitu penutup tikon. Nah, untuk yang login ini kita masukkan ke sini. Nah, udah. Benar. Oh, ini tuh dia kebalik ternyata. Ya, ini dulu, baru ini. Nah, ini udah benar. Nah, di sini langsung aja kita cek. Ini kita refresh dahulu. Nah, ini kita ke sini, lalu kita klik login. Nah, bentar. Harusnya dia nggak ke sini, harusnya dia langsung ke halaman dashboard. Bentar. Kita lihat dulu. Nah, guys, di sini ini coba kita ulang lagi, yaitu M2 Nah, kita coba ke login. Nah, ini dia masuk ke halaman ini dashboard. Nah, tadi itu kesalahannya ada di sini. Aku namanya itu is spasi login. Nah, itu nggak boleh, guys. Harus is login itu nggak pakai spasi. Nah, oke, selanjutnya kan di sini kita kan ngeklik ini, lalu ininya itu login. Nah, ini tuh kan kita waktu klik kan masuknya ke dashboard. Nah, ini akan kita ganti bukan login ya ininya. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke sini. Nah, selanjutnya kita menuju ke sini, welcome Black PHP, lalu kita cari login. Sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ini kita tambahkan add cloud. Nah, terus bentar. Nah, lalu kita tambahkan add and out. Nah, lalu di sini kita tambahkan add else. Nah, udah. Ini itu. Nah, jika dia belum login, ini kita cut. Kita taruh di sini. Nah, kita masukkan di sini juga. Nah, ini itu jika dia belum login, nah ini arahkan ke jika dia sudah login, arahkan ke dashboard. Ini juga kita ganti dashboard. Nah, ini. Jadi, jika dia sudah login, itu arahkan ke dashboard. Nah, jika dia belum login, maka arahkan ke login. Nah, untuk yang ini juga sama, kita tambahkan
Hmm, add out, eh, add out. Nah, lalu kita tambahkan add else. Lalu kita tambahkan add and out. Nah, udah. Nah, untuk ini kita cut, kita masukkan di sini dan juga di sini. Udah. Nah, ini jika dia belum, jika dia sudah login, maka arahkan ke dashboard. Nah, untuk ininya kita ganti dulu. Jadi gini. Nah, lalu root. Nih, dalamnya itu dashboard. Nah, lalu di sini jika dia belum login, maka arahkan ke login. Juga kita ganti root. Nah, ini login. Nah, udah kita save, kita coba ke sini. Oke, kita refresh. Nah, kita klik. Nah, ini dashboard udah ganti jadi dashboard. Nah, udah. Lalu untuk yang ini juga udah ganti jadi dashboard. Nah, ini berarti kita udah berhasil untuk mengganti bagian halaman ini menuju ke dashboard untuk yang udah login. Nah, ini udah selesai. Coba kita coba kalau kita logout. Nah, kalau kita logout langsung kita ke sini ke bentar, ke halaman apa sih namanya. Nah, ini. Nah, kita kan tadi udah logout. Nah, ini berubah jadi login. Nah, kita ke halaman login. Kalau kita sudah login, ini kita klik. Nah, langsung kita klik ini. Nah, dia ini dashboard. Nah, ini kita udah selesai untuk membuat middleware is admin dan is login.